Pernahkah kamu bermimpi memiliki kebebasan finansial? Bayangkan, bisa memilih apa saja yang kamu inginkan, berlibur kemana saja, membantu orang-orang yang kamu sayangi, dan manfaat bagi orang-orang sekitarmu. Menjadi kaya bukanlah mimpi yang mustahil. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa mencapai tujuan finansialmu. Banyak orang kesulitan mencapai kebebasan finansial karena beberapa alasan. Kurangnya pengetahuan tentang keuangan, kebiasaan boros, takut mengambil resiko, gaya hidup mewah, flexing, pura-pura kaya, gengsi kelas dewa, atau tidak memiliki tujuan finansial yang jelas. Untuk menjadi kaya, kamu perlu mengubah pola pikir dan kebiasaan hidupmu. Bukankah ada kalimat yang berkata, masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini? Pertanyaannya, apa langkah dan strategi kamu hari ini? Bagaimana kebiasaanmu? Sudahkah kamu mengubah pola pikirmu yang selama ini menganggap kaya hanya untuk orang atau mereka yang mendapatkan warisan, atau hanya untuk mereka yang sudah punya privilege? Gak juga. Mereka yang sekarang memegang kekayaan kelas dunia adalah para perintis, bukan penikmat warisan. Jadi, kamu bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Coba kamu lakukan beberapa tips ini. Pertama, pikirkan tentang pendidikan keuangan. Pelajari dasar-dasar keuangan, seperti penganggaran, investasi, dan pengelolaan hutang. Banyak sumber belajar yang tersedia secara gratis, baik online maupun offline. Kedua, buat anggaran. Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu. Dengan anggaran, kamu bisa melihat kemana uangmu pergi dan menemukan area yang bisa dihemat. Mereka yang kaya adalah mereka yang bisa mengatur cash flow atau arus kas. Pencatatan yang baik akan berdampak pada pengambilan keputusan yang baik. Kamu bisa mencontoh bos-bos Cina. Mereka kaya karena mereka tahu bagaimana cara menghabiskan uangnya dan kemana harta itu dihabiskan dengan tepat. Ketiga, berinvestasilah. Jangan hanya mengandalkan tabungan, investasikan sebagian uangmu untuk mendapatkan penghasilan pasif. Keluarkan untuk menghasilkan. Ada banyak pilihan investasi seperti saham, reksadana, atau properti. Atau investasi dalam bentuk lain seperti mempelajari banyak hal untuk mengembangkan potensi. Contoh, di era digital saat ini, kamu bisa mengasah skill tentang ilmu teknologi. Nggak harus kuliah. Kalau kamu lulusan SMA atau SMK dan pengen menghasilkan cuan, kamu bisa ikut kursus-kursus dalam dunia teknologi atau minimal belajar lewat YouTube. Kamu punya skill, kamu akan tetap hidup walaupun kamu berada di tempat asing. Skillmu akan menyelamatkanmu, skillmu akan membuatmu bertahan, dan kamu bisa lihat contoh orang-orang sekitarmu yang merantau. Mereka tetap hidup dengan kemampuan yang mereka miliki. Asah kemampuan, gali potensi, miliki itu semua, biarkan Tuhan yang menghendaki. Keempat, kelola utang dengan baik. Utang konsumtif bisa menghambat jalanmu menuju kekayaan. Jika kamu nggak butuh-butuh banget dan bukan karena darurat, jangan sekali-kali berhutang. Prioritaskan untuk melunasi hutang jika terlanjur hutang. Kelima, fokus pada tujuan. Tentukan tujuan finansialmu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Keenam, berpikir jangka panjang. Membangun kekayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan mudah tergiur dengan skema cepat kaya yang tidak realistis. Orang-orang kaya justru menikmati hasil setelah mengalami perjuangan panjang. Coba kamu baca tentang KFC, Harry Potter, bos Facebook, bos Amazon, Windows, atau bos Kara. Mereka semua sukses dan kaya bukan lewat jalan pintas, tapi mereka mau berusaha lebih keras untuk mengubah takdir hidupnya, sama seperti kamu, calon orang kaya yang nonton video ini. Ketujuh, lingkungan yang mendukung. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki tujuan finansial yang sama. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan. Jauhi mereka yang suka membicarakan orang lain, mereka yang suka menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang, berhambur-hamburan uang. Kurangi nongkrong yang tidak berfaedah, dan perbanyaklah membaca buku. Karena bisa jadi kamu menemukan hal-hal yang menakjubkan pada buku-buku yang kamu baca. Akhirnya, menjadi kaya adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan komitmen, disiplin, dan pengetahuan yang tepat, kamu bisa mencapai kebebasan finansial yang kamu impikan.
Ingat, kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan hidup. Banyak-banyaklah bersyukur, karena syukur akan membuat kamu cukup. Tapi kalau nggak syukur, kamu akan melakukan banyak hal yang mungkin mencelakakanmu. Walaupun sudah berduit, harta melimpah, rumah mewah, mobil mengkilap, kamu akan terus merasa kurang. Jadi, imbangilah kesuksesanmu dengan syukur agar kamu sadar bahwa kekayaan hanya titipan sementara.